Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Harapan saya, Anda, saya terus mencintai, makin mencintai NKRI, Negara Republik Indonesia ini. Karena bagaimanapun juga, mencintai tanah air itu bagian daripada iman. Artinya, keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa kurang afdol kalau kita tidak mencintai negara kita sendiri. Ya, meskipun di acara ataupun di momen-momen kemerdekaan Republik Indonesia ini kita terbebas dari penjajah asing yang menjajah negeri kita, tapi di sisi lain masih ada 7 terpidana yang justru dijajah oleh bangsanya sendiri. Dijajah oleh Rudiana yang juga warga Indonesia. Dijajah oleh hukum yang diotak-atik oleh Rudiana. Ini benar-benar tertuja Rudiana CS ya, Rudiana dengan kelompok dajalnya itu ya. Ya, ini memang sangat miris ya. Kadang kita lihat, saya lihat kan tadi lewat jalan tol, mobil, semua truk, mobil semua pasang bendera Indonesia merah putih di sana di sini. Ini sih membuat saya haru ya. Mereka mungkin tidak bisa gitu loh, ikut upacara bendera, tapi apa ya, jiwa nasionalisme mereka itu sangat-sangat tinggi gitu loh. Mereka pasang bendera Indonesia, mereka bangga dengan negaranya sendiri. Tapi di sisi lain itu ada orang-orang yang kurang ajar gitu loh. Ada orang-orang yang sungguh malah mencoreng nama baik Indonesia. Itu macam-macam si Rudiana ini. Warga negaranya sendiri yang dijajah. Ini kan di tengah momen kita merayakan kemerdekaan masih ada orang-orang semacam si Rudiana. Padahal saya lihat itu rakyat kecil lewat gitu loh, bawa mobil, bawa motor, semua mengibarkan bendera merah putih. Mereka begitu bangganya gitu loh dengan Indonesia. Tapi kok ada orang-orang kurang ajar kayak si Rudiana ini. Ya mudah-mudahan lah Anda, kemudian saya tetap mencintai negara ini. Caranya apa? Ya nggak usah berbuat zalim. Jangan merugikan orang lain gitu loh. Coba tetap terus berusaha untuk mencintai negara kita dengan hal-hal kecil gitu loh. Minimal tidak merugikan orang lain lah. Jangan berbuat zalim pada orang lain gitu loh. Cintai negara kita, cintai rakyatnya gitu loh ya. Oke. Kemarin kan saya sempat di DM ya kan, dikirim pesan oleh istri saksi AR. Nah tadi malam AR-nya langsung itu juga ngirim pesan ke saya begitu kan, ngirim pesan langsung ke saya. Dan terjadilah di sana percakapan antara saya dengan saksi AR ini yang anak tentara gitu loh. Nah di sini saya ambil beberapa kesimpulan ya kan dari percakapan saya dengan AR, saksi AR ini. Yang pertama, saya itu seperti saran kalian semua supaya AR ini menemui Kang Deddy kan begitu. Itu yang pertama saya sarankan. Kenapa tidak menemui Kang Deddy? Jadi sebenarnya si saksi AR ini juga mau, harapannya tuh pengen banget ketemu Kang Deddy. Tetapi dia itu ternyata sudah di bawah kuasa PH lain dan juga sudah di bawah kuasa Mabes Polri, Tim Sus Mabes Polri. Artinya kalau dia mau menemui Kang Deddy itu perizinannya harus ke PH-nya dulu, kemudian harus izin ke Tim Susnya Mabes Polri, itu juga ke Kanit. Dia bilang sih Kanit Cirebon begitu loh. Sebenarnya dia mau banget ketemu Kang Deddy begitu. Nah, saya kan sempat tawarin juga, kalau kamu memang mau ketemu Kang Deddy, biar saya hubungkan dengan tim ya pokoknya orang-orangnya Kang Deddy gitu loh, stafnya Kang Deddy. Tapi dia jawabannya tuh begitu. Jadi sebenarnya dia mau banget gitu kan ketemu Kang Deddy, karena memang satu-satunya orang ya yang diharapkan mampu melindungi dia ya Kang Deddy, karena dia tahu kan di belakang Kang Deddy itu ada Pak Prabowo Subianto begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga tanyakan tuh kepada si AR ini,
kamu kan udah di BAP tuh, udah beberapa kali di BAP dengan tim susnya Mabes Polri yang dibentuk oleh Kapolri itu kan, tim susnya untuk menangani kasus pidana. Saya tanya kan, bagaimana pertanyaan-pertanyaannya, penyidikannya terhadap kamu dari orang-orang tim Mabes Polri ini bagaimana? Apakah menekan, apa bagaimana gitu kan? Apakah cenderung membela, mengarahkan kamu untuk membela Rudiana atau bagaimana? Ya ini kabar gembira sih buat kita semua. Ternyata jawabannya katanya enggak. Jadi tim susnya Mabes Polri itu dia berpikir ataupun dia merasa itu kerjanya profesional. Sama sekali tidak ada tekanan ataupun mengarahkan untuk membela Rudiana, menguntungkan Rudiana tuh nggak ada gitu. Dan ini memang saling keterkaitan dengan keterangannya si Aldi diwawancara oleh Kang Deddy Mulyadi kan. Dia juga habis ditemuin tuh oleh tim susnya Mabes Polri. Bahkan tim penyidiknya Mabes Polri itu sampai nangis kan ngelihat ketika Adi menceritakan penyiksaan di tahun 2016. Ya, kita berharap mudah-mudahan benar-benar ya dari Mabes Polri ini tim penyidiknya tidak seperti Polda Jabar gitu loh, menekan saksi yang diarahkan untuk menguntungkan Rudiana gitu loh. Tapi ini lebih profesional, yaitu harapan kita. Karena menurut pengakuan si AR juga begitu gitu loh. Jadi tim yang dibentuk oleh Kapolri ini dia rasa itu profesional karena pertanyaan-pertanyaannya tidak yang menekan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, yang mengarahkan untuk menguntungkan Rudiana. Itu juga kabar gembira buat kita semua. Nah, kemudian yang terakhir, dia juga kayak ngasih semacam ngeluh lah sama saya. Bang, saya ini banyak diserang di medsos, dikiranya saya ini pro Rudiana. Padahal kan kesaksian saya kalau abang perhatikan itu kan menguntungkan 7 terpidana begitu loh. Ya, saya bilang kamu yang kuat, yang penting tetap bersuara, suarakan keadilan begitu loh. Terus dia juga bilang, bang aku ini nggak tahu ini kasus pembunuh apa laka lantas, saya nggak tahu. Terus saya bilang kamu jangan mikirin kasusnya pembunuh apa laka lantas, jangan. Yang kamu harus pikirkan tuh kesaksianmu itu yang sekiranya meringankan 7 terpidana. Kamu gak usah mikirin itunya. Saya bilang begitu. Ya udah iya bang, katanya kan gitu. Karena begini, ya lucu juga sih kalau justru memang ada nih akun-akun medsos yang malah menuduh si AR ini gitu loh. Lucunya di mana? Lah, keterangannya AR ini meringankan 7 terpidana, ya kan? Lah kok malah dituduh dia, malah dituduh kan? Ini sebenarnya akun-akun semacam ini itu dia itu pengen kelihatan hebat seperti detektif, atau pengen kelihatan pinter, atau bagaimana, atau untuk keadilan. Kalau memang niatnya untuk keadilan, otomatis semua hal apapun yang meringankan 7 terpidana itu akan didukung gitu loh. Jelas-jelas di depan mata ada 7 orang yang keadilannya perlu dibela begitu loh. Kok ini malah kayak dipersulit, saksi-saksi yang bermunculan malah dipojokkan, justru malah dituduh. Wah, ini kalau menurut saya nggak sehat kalau begini. Itu artinya memang akun-akun semacam ini ataupun youtuber macam ini udah jelas itu misinya bukan buat keadilan. Apa? Ya pansos intinya. Pengen kelihatan pinter, pengen kelihatan seperti detektif kan begitu. Kalau memang niat untuk keadilan, jelas-jelas kok keterangannya si AR ini itu meruntuhkan kesaksiannya si Liga Akbar, dan memang ternyata Liga Akbar juga kan mencabut kesaksiannya. Itu artinya menguntungkan ke 7 terpidana. Di sanalah ada keadilan yang sedang diinjak-injak, keadilan 7 terpidana ini. Padahal itu di depan mata gitu loh. Ngapain harus cari-cari pelaku yang di kasat mata, yang belum jelas gitu loh. Kalau mau memperjuangkan keadilannya Eki dan Pina, itu kan masih belum jelas, ya kan? Kenapa nggak coba yang di depan mata aja ini jelas gitu loh, 7 terpidana nanti keadilannya sedang diinjak-injak. Makanya udahlah, kalau ada orang-orang yang terus aja berkutat di pembunuh dan di pemerkosa, saya nggak yakin kalau mereka itu sudah memperjuangkan keadilan. Mereka itu cuma cari follower, cari subscriber, udahlah begitu. Jadi kalian tetap fokus, berpikir sehat, menggunakan logika, ya, berdasarkan fakta yang ada. Jangan cocokologi ngaco. Ini tentang keadilan, ini tentang keselamatan nyawa seseorang. 7 orang di penjara, belum lagi ini Sudirman. Waduh, nggak tahu nasibnya bagaimana kalian nih. Kalau kalian malah sibuk yang cocokologi, waduh, ini nyawa bos.
kita berhadapan dengan keselamatan nyawa orang. Jadi jangan main-main di sini ya. Tetap fokus, pakai akal sehat, pakai logika. Terima kasih.